Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Raffi Abdul Rohim, di acara Ngopi, Ngobrol bareng Raffi. Nah, kali ini nih guys, saya sedang berada di daerah Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan. Pada hari Minggu 14 Juni 2020. Kali ini saya ditemani dengan dua narasumber saya pada acara malam hari ini. Nah, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu dari sebelah kiri, mungkin dari mana dan siapa namanya? Ya, nama saya Asrul Rifki. Saya berasal dari salah satu PTS di Jakarta, jurusan Administrasi Publik dari Fakultas Fisip. Mungkin saudara yang sebelah kanan saya bisa disebutkan, atau sebelah kiri dari kamera. Ya, nama saya Muhammad Syahdi Brata, dipanggil Syahdi. Saya jurusan psikologi di salah satu PTS di Jakarta. Oke, baik, terima kasih untuk saudara Asrul dan saudara Syahdi yang sudah bersedia hadir pada acara malam hari ini. Terima kasih telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Tema diskusi kali ini adalah harapan baru di tengah pandemi ini. Nah, lagi musim wabah seperti ini, tema yang cocok untuk kita bahas pada malam hari ini kan. Mungkin sebelum kita membahas lebih dalam mengenai tema ini, kita tanya dulu dari awal. Apa sih menurut Anda tentang COVID-19 itu? Dari siapa dulu nih? Mungkin dari sebelah kiri kali ya. Dari saudara Asrul Rifki, coba bisa dijelaskan. Kalau COVID sendiri itu kan udah menjadi pandemi atau peristiwa besar ya. Peristiwa darurat buat seluruh dunia. Terutama di negara kita sendiri gitu kan. Penyebarannya sudah sangat cepat. Bahkan WHO sendiri beberapa bulan yang lalu menyebutkan bahwa peristiwa ini sangat besar untuk kesehatan dunia atau darurat kesehatan buat dunia gitu sih. Berarti apa yang telah Anda sampaikan tadi kayak menanggapi COVID-19 ini adalah kayak darurat kesehatan lah di seluruh dunia ya, karena telah dirilis oleh WHO lah ya. Mungkin dari sebelah kanan saya atau sebelah kiri dari kamera, Bung Sadi, bagaimana tanggapannya, komentarnya mengenai COVID-19 nih? Apa sih yang Anda tahu tentang COVID-19 ini? Ya, kalau yang saya tahu tentang COVID-19 ini termasuk virus baru gitu, karena kalau kita ambil dari nama COVID-19, Coronavirus Disease 19 itu diambil dari tahun 2019, tahun ditemuinnya virus corona ini. Jadi termasuk virus baru, makanya sampai sekarang vaksin belum ditemuin dan beberapa negara masih mempraktekkan atau menerapkan sistem lockdown. Nah, menarik nih kita membahas lockdown kan. Beberapa negara di dunia ini kan menerapkan sistem lockdown atau kebijakan lockdown untuk memutus rantai penyebaran dari penyebaran coronavirus COVID-19 itu sendiri kan. Mengapa di Indonesia sendiri kita tidak bisa membuat kebijakan lockdown seperti negara-negara lain yang telah menerapkan sistem tersebut? Bagaimana tanggapan saudara Sadi, mungkin dari saudara Sadi? Ya, kalau kenapa Indonesia nggak bisa ya, nggak pakai sistem lockdown mungkin ya, karena ya beda negara, beda pola pikir penduduknya juga kan. Jadi untuk lockdown sendiri mungkin kayak kurang efektif, kurang pas lah dilakukan di masyarakat Indonesia inilah ya. Ya, karena masih suka banyak yang langgar juga gitu, karena ya kayak di Italia itu negara Eropa maju lah, negara maju. Bahkan Italia sendiri pun pernah menjadi negara nomor 1 kesehatan di dunia kan, bahkan gitu kan. Dan malah mereka kan tingkat positifnya juga tinggi banget tuh. Jadi dan juga tingkat kematiannya sih lebih tinggi. Jadi pola pikir negara maju aja masih suka bandel gitu. Kita kan termasuk kayak negara berkembang kan. Negara berkembang, benar. Dia ya kenapa nggak mempraktekkan sistem atau memakai sistem lockdown itu? Mungkin ngelihat penduduk kita juga masih suka ngelanggar kan. Suka ngelanggar, ya benar. Karena di masyarakat kita sendiri ini kayaknya kalau ada peraturan, kayak apalagi peraturannya sangat bertentangan lah dengan kebijakan diri sendiri kayak ini kebijakannya ngekang banget sih buat gua lah. Buat kata orang Indonesia itu kayak lu gua yang penting gua ini yang kena kok. Ya ribet gitulah ya. Sebenarnya itu sifat jelek yang kita punya. Sebenarnya nggak semuanya, tapi mayoritas kebanyakan berpikir pola seperti itu. Oke, baik. Karena tadi udah tentang apa sih coronavirus, mungkin berarti tidak jauh dengan yang kita bahas dampak dong. Pasti setiap ada musibah atau peristiwa, pasti itu ada dampaknya yang ditimbulkan, entah dampak psikologis
dampak perekonomian, dampak pendidikan dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan dari Saudara Asrul untuk apa sih dampak dari adanya pandemi ini gitu Pak? Yang pertama kalau misalnya kita bahas dampak dari perekonomian ya, atau dari tenaga kerja itu sendiri. Ya, kalau misalnya sekarang banyaknya penularan ini, pemerintah menerapkan PSBB yang pertama. PSBB berarti mau nggak mau setiap perusahaan itu harus mengurangi karyawannya atau tenaga kerjanya. Nah, dalam mengurangi karyawannya itu pasti terdampaknya PHK bagi setiap orang yang memiliki pekerjaan ya. Khususnya mereka yang belum yang masih kontrak lah ya. Itu intinya. Kalau dampak PHK itu yang paling besar, tidak menerima tunjangan berupa entah itu uang tunjangan ataupun sembako dan lain-lain. Ya nasib mereka hanya dilepas begitu aja dari PHK itu sendiri. Dampaknya sangat besar gitu. Ini dari dampak perekonomiannya. Mungkin ada dampak yang lain, mungkin pendapat Anda misalkan kayak pendidikan atau dampak psikologi seseorang, dampak sosial seperti apa gitu, mungkin bisa dijelaskan untuk Saudara Asrul. Dampak pendidikan banyak banget ya. Ini nggak cuma dirasain sama mahasiswa, tapi juga pelajar-pelajar dari SD sampai SMA, yaitu dengan belajar di rumah atau belajar online atau kuliah online. Nah, dari belajar online itu kan ya kurang efektif lah. Nah, Apalagi kita kan tidak memakai fasilitas kampus dan lain-lain, dan juga tidak adanya kebanyakan di kampus atau sekolah-sekolah itu pengurangan biaya, ya minimal biaya gedung itu sendiri gitu. Menarik nih untuk diperbincangkan nih tentang pengurangan biaya perkuliahan atau biaya pendidikan lah ya. Nah, untuk pendapatnya sendiri nih, kan kita tahu nih kita kuliah di rumah atau kuliah daring secara online seperti ini kan, kita tidak menggunakan ini dong fasilitas kampus pastinya kan. Nah, dengan kebijakan pengurangan perkuliahan ini bila nantinya diterapkan, apakah sangat membantu atau tidak? Tapi untuk kebijakan ini sendiri pun masih banyak banyak mahasiswa yang ayolah kampusnya untuk mengurangi uang perkuliahan gitu loh, uang kuliahnya gitu loh. Gimana tanggapannya? Kalau tuntutan mahasiswa ya untuk pengurangan biaya kampus ini, penuntutan itu jangan sepihak doang. Apalagi kampus-kampus itu kan turunannya itu kan dari Kementerian Pendidikan itu sendiri. Iya benar, kementerian. Nah, harusnya kita juga menekankan kepada kementerian ini kebijakan apa yang pas buat saat kondisi yang seperti sekarang ini. Jangan kita hanya menunjukkan ini kita terhadap kampus secara sepihak gitu. Karena juga kebanyakan universitas masih bergantung kepada kementerian itu sendiri gitu. Berarti itu tanggapannya Saudara Asrul. Mungkin Saudara Sahdi ada opini lain yang ingin menambahkan tentang apa yang telah dibilang Saudara Asrul mengenai dampak COVID-19 untuk masyarakat ataupun untuk pendidikan dan lain-lain. Coba untuk bisa dijelaskan Saudara Sahdi. Kalau untuk pendidikan yang kayak pemotongan uang kuliah gitu. Iya. Kebetulan kampus di mana saya belajar. Iya. Ya kampus saya udah menerapkan itu, jadi banyak kan kampus-kampus masih belum mau adanya potongan segala macam gitu. Sebenarnya kalau buat saya potongan di kuliah online ini kayak penting sih, karena meringankan banget, khususnya kalau untuk pribadi saya ya, meringankan karena ya duitnya masih bisa dipakai buat beli data internet ya kan, terus ya listrik juga kan, karena kan kalau ya kita juga nggak pakai fasilitas kampus sepenuhnya gitu, kayak nggak datang ke kelas segala macam gitu. Jadi kalau adanya pemotongan ya setuju aja, karena kalau buat saya juga pribadi meringankan, sangat meringankan lah khususnya. Ya, apalagi kan kalau setiap orang itu kan pasti beda-beda ya keadaan seperti sekarang ini. Bagi adanya pandemi ini membuat setiap keluarga mempunyai perekonomian yang sangat bisa dibilang roda perekonomian masing-masing keluarga ini berbeda-beda. Bahkan ada yang keluarga di PHK, orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan lagi, tidak dapat membiayai. Harusnya menurut kalian berarti langkah seharusnya yang diambil adalah ada pengurangan biaya kuliah uang itu ya, untuk membantu meringankan kepada mahasiswa yang bersangkutan agar dapat meneruskan kembali perkuliahan nantinya gitu kan.
Tapi dibilang efektif atau tidaknya sih adanya perkuliahan online menurut Anda nih, kalian semua pada sebagai mahasiswa gitu kan. Apa sih perbedaan kuliah langsung dengan kuliah daring atau online? Mungkin ada positif atau negatifnya gitu. Coba dari saudara Rizky bisa dijelaskan. Kalau dari kuliah online itu sendiri ya, dibandingkan dengan kita tatap muka dengan dosen secara langsung, ya tentu aja sisi positifnya itu pasti paling banyak ke kuliah langsung itu sendiri atau kita bertatap muka langsung dengan dosen. Karena di dalam kuliah online itu kita mendapatkan ilmu yang masuk atau mendapatkan keuntungan yang masuk itu sangat sedikit, karena kita hanya berupa menanggapi jawaban dari dosen, pertanyaan dari dosen, kita hanya menanggapi atau merespon saja. Sedangkan kalau kita tatap muka langsung di kelas, ada sosialisasi langsung dengan dosen, yang dengan cara itu ya menambah mahasiswa lebih mudah menangkap lebih mudah menangkap apa materi dari dosen itu sendiri. Gitu aja sih. Ini dari Saudara Sadi ada yang ingin ditambahkan tentang apa sih perbedaan kuliah langsung dengan kuliah daring secara online ini sebagai mahasiswa, tanggapannya seperti apa? Kalau untuk sisi positif ya kita semakin dekat sama keluarga kan, karena biasanya kita kalau kuliah gitu kan suka dapat tugas dan ngerjainnya kan kadang di kampus gitu sampai selesai, kadang ya sampai malam atau sore. Kalau sekarang kan adanya kuliah di rumah, istilahnya tuh kuliah di rumah, ya kita bisa perbanyak waktu, mendekatkan diri juga sama keluarga gitu. Dan kalau negatifnya ya mungkin suka ada kendala-kendala yang nggak direncanain gitu, kayak lagi video callan sama dosen atau ada mata kuliah yang menerapkan video call. Karena kan ada bermacam-macam, ada yang lewat WhatsApp group, ada yang video call kayak ada yang Google Meet, Skype, Zoom, segala macam. Kalau sinyalnya nggak stabil gitu, kita denger dosen ngomong kayak nggak jelas, jadi yang patah-patah gitu. Itu sih kendalanya, kayak sinyal mungkin. Jadi apa yang baik lagi ke apa yang dibilang Saudara Asrul, apa yang disampaikan dosen kurang masuk lah. Berarti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, berarti gitu ya. Tidak sepenuhnya dapat dimengerti gitu lah ya. Tidak efektif lah, simpelnya kan. Nah, lalu kita bergeser nih dari dampak khususnya di pendidikan, kita bergeser nih tentang kebijakan pemerintah nih dalam menghadapi COVID-19 ini. Kemarin kan pemerintah sempat nih membuat kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kalau tidak salah itu kemarin pelopornya adalah Provinsi DKI Jakarta yang membuat peraturan PSBB ini dan di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, tanggapannya menurut Anda semua di sini, efektifkah nggak sih adanya PSBB ini kemarin gitu loh? Coba. Kalau dibilang efektif atau enggaknya itu tergantung dari masyarakat atau tergantung cara kita melihatnya gitu ya. Kalau PSBB diterapkan ya tetapi masyarakatnya nggak mau ada yang mengikuti, ya sama aja gitu kan. Dan yang kedua itu juga PSBB itu kalau dibilang bukan cara yang efektif ya. Soalnya kan kita tahu sendiri, kita sudah mempunyai undang-undang tentang karantina wilayah. Undang-undang karantina wilayah itu emang paling cocok dipakai di saat seperti sekarang ini ya kan, ketika ada pandemi ataupun itu kejadian-kejadian lain yang mengharuskan suatu wilayah itu dikarantina gitu. Kalau misalnya udah ada undang-undang resmi sudah dibuat, buat apa kalau tidak dipakai gitu kan? Ya, harusnya undang-undang itu dimaksimalkan kegunaannya semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan utama awalnya untuk yaitu karantina wilayah dengan tujuan baik lah untuk masyarakat pastinya. Nah, mungkin dari Saudara Sadi ada tanggapan tentang mengenai PSBB kemarin yang pernah dilakukan pemerintah itu loh, bagaimana? Ya kalau tanggapan kayak kata Asrul tadi, ada undang-undang karantina kan ya. Tapi kenapa nggak dipakai dan malah buat undang-undang baru? Sebenarnya PSBB juga kan ada undang-undangnya yang tahun berapa, tahun 2020, tapi undang-undang yang baru berapa ya yang PSBB itu yang Kemenkes terus disetujuin sama Presiden Jokowi kan. Jadi, itu sih yang bikin bingung, kenapa udah punya undang-undang karantina malah memakai tapi undang-undang tidak PSBB. Digunakan, malah tidak digunakan, malah dibuat undang-undang baru. Ya mungkin ngelihat situasi penduduk juga kali ya, yang ya kayak yang tadi, maksudnya aturan-aturan masih suka dilanggar gitu. Yang sebenarnya kalau dibilang PSBB efektif nggak efektif, kalau menurut saya efektif kalau orang-orangnya ngikutin banget
atau patuh. Karena kan kalau adanya PSBB itu orang yang kerjanya di jalanan istilahnya kan masih bisa keluar. Kalau karantina kalau nggak salah nggak boleh keluar sama sekali ya. Tidak boleh keluar sama jadi sekali. ngelihat situasi penduduk kita banyak yang kerja di jalan kayak ojek online, terus taksi online juga. Tapi buka salah satunya kan buat meringankan tuh yang kerja di jalanan. Nah, yang keluar nggak jelas itu yang bikin kelihatannya nggak efektif gitu ya. Balik lagi yang banyak yang langgar. Banyak yang kesadaran diri dari masyarakat itu sangat kurang Ya, kalau ngomongin kesadaran diri ya, PSBB itu kan tidak ada yang menanggung istilahnya dari kehidupan ekonomi masyarakat itu sendiri. Kalau di undang-undang karantina sudah jelas pemerintah menanggung sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh karantina itu. Kalau misalnya kita bicara PSBB, masyarakat tidak patuh karena masyarakat juga butuh bekerja gitu kan. Nah, kalau masyarakat tidak bekerja, dia nggak dapat ini dong, nggak roda dapat perekonomian tidak bisa berputar lah. dia nggak bisa makan dan lain kebutuhan sehari-hari dia nggak terpenuhi. Kalau karantina wilayah sudah jelas disebutkan pemerintah akan mengasih dana sebesar berapa lama waktu yang ditentukan dari karantina itu sendiri, entah itu 2 minggu atau 1 Berarti bulan. kalau ke karantina lebih ke pemerintah lebih bertanggung jawab atas kebijakan yang telah diterapkan lah ya. Beda hal dengan PSBB di mana PSBB ini semua tanggung jawab ditanggung pribadi atau masyarakat masing-masing. Nah, kita ngomongin tentang ditanggungnya, tapi kan kemarin sempat dengar pemerintah kayak memberi bantuan sosial atau bansos kepada beberapa masyarakat. Bagaimana apakah itu emang murni dari bantuan untuk masyarakat? Karena banyak beberapa kasus di berbagai wilayah ada yang tidak rata pembagian bansosnya, bahkan ada yang salah sasaran. Itu bagaimana Anda menanggapi tentang itu? Kalau buat sembako yang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau kurang meratanya pemberian sembako itu sih kurangnya pengawasan yang pertama. Itu yang pengawasan, berarti yang pertama kurangnya itu pengawasan. yang penting ya kan, karena kalau misalnya alokasi dana entah itu dari gubernur atau dari presiden itu sendiri, harusnya pengawasan tuh di setiap jenjangnya. Misalnya dari gubernur itu sendiri dikasih ke punya tim khusus lah ya, punya tim khusus wali kotanya misalnya wali kota, gubernur mengawasi wali kota tersebut, turun lagi ke bupati, wali kota mengawasi bupati tersebut, kemudian turun ke kelurahan, ke RW dan RT. Nah, semuanya ke masyarakat. Semuanya harus mengawasi itu agar tidak adanya salah sasaran atau harusnya menerima, harusnya kurang menerima, dia harusnya menerima, jadi dia nggak mendapatkan bantuan tersebut atau tidak meratanya pembagian dari sembako itu sendiri gitu. Nah, terus tanggapan dari Saudara Sandi nih tentang new normal ini apa sih? Dari pemerintah sendiri itu kan kayak bahwasannya new normal ini itu kan itu ya apa namanya? Kebiasaan baru, kehidupan baru. Nah, tanggapannya gimana nih tentang kebiasaan baru atau kehidupan baru yang sempat dibincangkan oleh pemerintah dan diterapkan sempat disinggung pemerintah, benar. Ada nggak sih tanggapan dari Saudara Sandi mengenai new normal ini? Kalau tanggapan new normal sendiri, mungkin ya kayak gambling tuh maksudnya kayak bertaruh gitu ya, berjudi gitu. Ya. Jadi ngelihat yang lemah bakal meninggal, yang kuat bakal bertahan gitu. Karena kan new normal tuh ya kita adanya new itu kayak hidup normal tapi sama hal yang baru, corona ini gitu. Ya beberapa kayak mall juga udah mulai buka, terus kalau nggak salah SD, kalau di berita ada SD apa pokoknya sekolah. Jadi kemarin pemerintah itu sempat menyinggung tentang sektor pendidikan itu bakal dibuka terakhir kalau tidak salah. Entah dari sekolahan, perkuliahan dan sejenisnya akan dibuka di akhir. Jadi pemerintah itu yang mengutamakan lebih ke sektor perekonomian sih, agar roda perekonomian masyarakat berputar gitu sih. Nah, kita bahas tentang new normal ini kan. Itu tadi pendapat Saudara Asul dan Saudara Sadi tentang new normal ini. Menurut kalian berdua nih, efektif nggak sih PSBB yang tadinya digiatkan oleh pemerintah kayak kemarin, kayak nih kita pembatas sosial gini-gini, tapi tiba-tiba pemerintah membuat aturan baru tentang new normal, yang dimana berarti bila mana itu terjadi, yang ditakuti gelombang kedua virus COVID-19 ini bakal terjadi nantinya karena adanya new normal ini. Berarti apa yang kita lakukan selama PSBB kemarin itu sia-sia dong. Jadi bagaimana tanggapan Saudara Asrul?
misal PSBB dianggap sia-sia, terus kita masa transisi ke new normal itu sendiri, sebenarnya sih nggak ada masalah asalkan angka peningkatan infeksi itu menurun ya. Menurun. Kalau kita tahu sekarang kan malah angka peningkatan infeksi itu perharinya itu bisa 1.000 kasus. Nah, harusnya pemerintah menunda new normal ini. New normal itu harusnya dilakukan ketika angka kasus infeksi itu menurun gitu. Seharusnya. Kalau misalnya PSBB ataupun new normal itu diterapkan dalam masa transisi, itu kurang efektif. Karena kan kalau angka penularan tetap naik, new normal itu nggak bakal efektif buat kehidupan kita sehari-hari nanti. Entah itu mall akan dibuka, entah itu tempat ibadah akan dibuka, atau tapi yang penting baik lagi sih ya kepada kesadaran diri masyarakat akan hal protokol kesehatannya masing-masing. Jadi seperti itulah ya. Nah, mungkin ada harapan nggak sih dari saudara Asrul dan saudara Syahdi untuk kedepannya nih sesuai tema kita pada malam hari ini, yaitu harapan baru di tengah pandemi. Nah, ada nggak sih harapan untuk kalian berdua nih ya? Harapannya ya, kalau masa transisi new normal tuh yang pastinya yang paling penting menerapkan protokol kesehatan yang jelas ya. Yang jelas. Entah itu dari Kementerian Kesehatan, yang dari Kementerian Perhubungan juga, dalam menerapkan bagaimana kita bisa hidup seperti biasa, tapi dengan tanda kutip mengikuti aturan yang telah dibuat pemerintah gitu. Itu yang paling penting kan. Kalau misalnya protokol sudah jelas, protokol kesehatan sudah jelas dari tinggal bagaimana masyarakatnya, tinggal bagaimana masyarakatnya dapat mengikuti aturan yang berlaku, yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Protokol sudah jelas, pasti semuanya jalannya pasti lancar. Jalan normal lah ya apa yang dilakukan pemerintah tersebut. Oke, mungkin dari saudara Sadi ada tambahan nih mengenai tentang harapannya ke depannya nih mengenai virus COVID-19 ini kan dampaknya sangat mulai dari psikologis, mulai dari semuanya sektor kena dampak nih. Psikologis sih. Dan kita menyinggung masalah new normal di era baru. Ada nggak sih nih harapan dari saudara Sadi untuk kedepannya seperti apa gitu? Kalau harapan ya semoga ya pemerintah juga nggak putus asa adanya new normal. Soalnya adanya new normal, tapi kalau pemerintah juga nggak ada pergerakannya ya sama aja kita naruh nyawa gitu loh. Karena kita beraktivitas juga kalau pemerintah nginfoin bahwa ya kita lagi nih proses pembuatan vaksin segini seenggaknya agak tenang sedikit gitu loh. Jadi kalau harapan ya semoga cepat selesai juga nih virus biar kita bisa beraktivitas normal dengan tenang aja sih. Ya harapan yang lain tuh mungkin dari media itu sendiri ya. Dari media massa itu kan ya dia tuh fondasi dari kepercayaan masyarakat terhadap informasi ya kan. Ya media harusnya memberitakan lah kalau misalnya ada 40.000 kasus infeksi dan kalau misalnya ada 20.000 kasus orang yang sembuh, harusnya media tuh menceritakan bagaimana sih orang itu bisa sembuh, apa dia cara penerapan pengobatannya, atau cara ada imunitasnya, apa cara fasilitas kesehatan yang baik. Harusnya itu diberitakan terus-menerus kepada masyarakat agar masyarakat tuh. Oh berarti mungkin transparansi media sih udah benar, cuman media itu lebih banyak membuat berita tentang kasus positif ketimbang kasus kesehatannya gitu ya. Berarti yang dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan di mata masyarakat begitu ya. Jadi kan di data juga kan kalau ngelihat data terkini itu kan udah ada 13.000 yang sembuh lah sebenarnya. Tapi berita tuh kalau nggak salah ya, berita tuh terakhir mereka memberitakan yang sembuh itu cuma yang pertama sama kedua. Makin kesini tuh kayak hilang ya, malah banyak kan kayak yang ngasih was-was gitu, kewaspadaan. Atau dari 13.000 ya berapa di wawancarain lagi gitu, perasaannya bisa sembuh gimana, terus apa cara pengobatannya, apa tips biar bisa sembuh lah istilahnya untuk. Jadi kan korban-korban yang ngelihat gitu ya, yang positif atau yang lagi di rumah sakit ngeliat gitu kan jadi punya semangat juga kan, oh dia aja bisa sembuh, masa kita enggak gitu. Jadi nanamin energi positif aja sih ke semuanya. Oke, baik untuk saudara Sadi dan saudara Asul, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber pada malam hari ini. Sama-sama Raffi.
nggak berasa sudah di ujung acara. Mungkin sebelum saya tutup, ada nggak sih saran dan pesan buat teman-teman yang di rumah nih, khususnya ingin keluar rumah, saran-sarannya coba silakan disampaikan buat teman-teman di rumah. Saran buat teman-teman, kalau pekerjaan itu penting ya dilakukan saja ya. Dengan adanya kita sekali lagi berpatokan pada protokol itu sendiri, ya dengan mematuhi aturan yang ada. Kan sekarang transportasi umum juga udah membatasi jarak antara tiap penumpang dan lainnya, itu diikuti. Dan sekarang kan sisi positifnya dari new normal ini juga, masyarakat kita tuh jadi tahu apa itu arti ngantri di sebuah halte atau stasiun. Ada sisi positifnya ya dalam satu musibah pastinya. Mudah-mudahan sih dengan kayak gini masyarakat jadi lebih disiplin, menanamkan kesadaran kesehatan lebih tinggi. Gitu sih ya. Terima kasih Saudara Asul, mungkin tambahan dari Saudara Sadi. Sama ini sisi positif new normal, jadi orang jadi sering suka cuci tangan. Benar, kebiasaan cuci tangan jadi lebih sering ya. Karena orang habis garuk-garuk apa, makan garuk kepala maksudnya. Iya gitu. Tiba-tiba salaman sama orang, megang muka orang kan kayak gak sopan gitu. Nah sekarang kan dikit-dikit cuci tangan, bawa hand sanitizer sendiri gitu. Jadi meskipun sepele kan penting tuh cuci tangan. Jadi ya tambahnya itu doang sih. Jadi ya kebersihan diinget deh. Mungkin sedikit tambahan dari saya untuk yang sedang ingin berkeluar rumah. Yang pertama jangan lupa berdoa, yang kedua jangan lupa menggunakan masker, tetap jaga imunitas tubuh dengan apa? Dengan pola makan yang teratur dan menjaga kesehatan. Nah itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Sadi dan Saudara Asul. Mungkin kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton di acara saya, acara Ngobrol bareng Raffi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.